Assalamualaikum Sobat Football United. Ruben Amorim yang sudah hadir di Manchester United pertandingan pertama seri menghadapi Ipswich. Dan ketika gue bikin video ini baru saja menelan 2 kekalahan beruntun menghadapi Bournemouth di kandang sendiri, kalah 0-3 ya, ini merupakan kekalahan yang telak. Dan sebelumnya tersingkir di Carabao setelah gawang dari Manchester United ini kebobolan 4 gol. Walaupun skornya ya Manchester United sempat memperkecil ya keadaan dan kalah 4-3. Uniknya 2 pertandingan tersebut Manchester United sama-sama berada di situasi ketinggalan 3-0. Ada periode seperti itu. Intinya memang masih belum bagus nih keadaan dari Manchester United. Dan kalau melihat secara keseluruhan, Manchester United semenjak Ruben Amorim datang ya dan mengambil alih atau memimpin ketika di akhir November, tanggal 24 November seri menghadapi Ipswich, lalu ada beberapa pertandingan yang berjalan. Manchester United saat ini berada di peringkat ke-13. Manchester United berada di peringkat ke-13 dengan nilai 22, semakin jauh nih, semakin lebar dengan zona Liga Champions, yang ketika video ini gue bikin peringkat keempat itu adalah Nottingham Forest dengan nilai 31. Jadi ada 9 poin. Ini merupakan gap yang sangat dalam. Sementara kalau melihat zona degradasi di peringkat ke-18, Manchester United ini berbeda 10 poin dengan Wolverhampton. Peringkat 18, Manchester United peringkat ke-13 hanya berjarak 5 peringkat saja. Ini bukan situasi yang ideal, jauh dari ideal, dan bukan situasi yang baik-baik saja. Memang ketika Ruben Amorim ini datang di Manchester United, Manchester United ini jelas ya bermain, artinya mereka ini ada konsep baru, ada strategi baru, formasi baru, ada cara bermain yang baru, banyak hal yang baru. Konsekuensi mendatangkan pelatih ataupun manajer di tengah musim ini sangat besar sekali. Akan ada dinamika naik dan turun. Bisa terjadi langsung di awal-awal periode, atau di tengah periode, atau bahkan di akhir periode. Ya, menurut gue seperti itu. Dan ini juga sekarang yang sedang ditelan oleh Manchester United. Ini bukan situasi yang bagus, karena bayangkan Manchester United kalah di kandang sendiri menghadapi Bournemouth, menghadapi Nottingham Forest. 2 tim yang saat ini memang keadaannya lebih bagus dari Manchester United ya, dilihat dari papan klasemen. Tapi kalau melihat ukuran dari klub, ini sesuatu yang tidak bisa diterima menurut gue. Apapun alasannya. Yes, gue tahu bahwa Ruben Amorim sedang menjalani proses. Manajemen pun juga menurut gue harus sadar ya bahwa Ruben Amorim ini sedang menjalani proses di Manchester United. Tapi bagaimanapun juga hasil itu tidak bisa dibuang sama sekali. Artinya oke, kita fokus proses sama sekali ya. Hasil kita singkirkan jauh-jauh. Menurut gue hal seperti itu tidak ideal. Kenapa? Ya, ukuran dari Manchester United. Oke, kita dalam keadaan proses saat ini ya. Manajemen baru masuk, ada perombakan dan lain-lain. Tapi juga berada di papan klasemen di peringkat ke-13. Ini hal yang menurut gue secara dengan amatiran ini tidak bisa diterima. Kalau seandainya berproses, tapi Manchester United ini ada di peringkat mendekati zona Eropa ya, mungkin berjarak 3 poin dari zona Eropa, atau 5 poin katakanlah seperti itu, ada di peringkat ke-7 ataupun 8. Ini masih lebih make sense. Kali ini Manchester United menurut gua dengan proses yang dijalani ini terlalu jauh dengan di mana seharusnya Manchester United ini berada ketika proses ini berjalan. Ada ada ketidakseimbangan antara hasil dan juga proses. Yes, sekali lagi gue tahu tidak bisa hanya hasil-hasil saja, mengesampingkan proses lalu bermain pragmatis. Tapi juga tidak bisa hanya proses saja nih, harus mencari keseimbangan. Dan menurut gue saat ini keadaan tidak seimbang ya bagi Manchester United. Manchester United masih ada banyak pertandingan yang akan dijalani di Premier League misalnya. Tapi dengan keadaan saat ini, hari ini, tidak jelas nih Manchester United bisa diharapkan menang melawan siapa,
diperkirakan kalah menghadapi siapa? Oke, ketika menghadapi tim-tim besar misalnya yang saat ini ada di papan atas, maksud gue seperti itu, ada peluang itu lebih besar tentu saja Manchester United karena tidak diunggul. Tapi ketika Manchester United menghadapi tim misalnya Brighton, Fulham, Brentford, atau Everton ketika tandang nanti, atau bahkan tim-tim lain lah, menurut gue ya, tidak bisa tidak bisa dikalkulasi menurut gue, karena keadaannya dalam tanda kutip sangat liar sekali. Situasi squad saat ini dari Manchester United, di mana itu yang memberikan beban besar bagi Ruben Amorim dalam mempersiapkan tim. Ruben Amorim sudah memiliki waktu latihan yang sempit ya, dengan konsep permainan yang ingin dikembangkan, yang ingin diimplementasikan, ditambah lagi attitude dari para pemain di atas lapangan. Menurut gua kombinasi dari hal tersebut ditambah lagi dari keadaan kebugaran fisik juga. Jadi ada terlalu banyak masalah. Sehingga proses ini menurut gua bisa jadi akan menarik Manchester United mengalami kemunduran yang terlalu jauh. Dan ini tidak bagus menurut gue. Apalagi kalau melihat kebijakan dari Ineos yang baru saja menaikkan tiket pertandingan. Bayangkan, fans harus membayar lebih datang ke Old Trafford ya. Apalagi apalagi fans dari luar Manchester ya, karena fans ini datang dari secara global. Mereka banyak sekali lah, ataupun juga fans di layar kaca dengan segala hal yang harus mereka lakukan. Mengorbankan banyak hal ya. Mereka harus menyaksikan selama kurang lebih 90 menit hal yang tidak menyenangkan, tidak nyaman. Dan menurut gue ini sekali lagi ini tidak bagus bagi fans Manchester United. Dan menurut gue Ineos juga harus memperhatikan hal tersebut, karena prestasi permainan dari Manchester United, tujuan pertama harusnya dari Ineos sebagai saat ini manajemen dari Manchester United ya, adalah bagaimana bisa membuat fans itu happy. Baru kemudian bisnis dan lain-lain. Jangan dibalik gitu. Bisnis dulu yang mereka pikirin, sementara fans mereka tidak tempatkan sebagai prioritas utama. Menurut gua kalau fans itu happy, situasi bisnis dan segala macam ini akan datang dengan sendirinya. Tapi ketika itu yang dibalik ya, mereka lebih mengutamakan bisnis dan lain-lain, maka jarak dengan fans akan semakin jauh, dan ini tidak bagus bagi klub. Nah, sekarang dengan keadaan seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh Ineos? Menurut gue Ineos harus bertindak cepat dalam memperbaiki skuad Manchester United. Ada bursa transfer Januari nih yang sudah ada di depan mata. Dan menurut gue ini adalah kesempatan untuk bisa memperbaiki keadaan. Mungkin skalanya tidak terlalu besar, tapi ini ada peluang. Menurut gue, secara ringan amatiran, Ineos harus bertindak cepat di bursa transfer Januari. Harus mendatangkan pemain. Dan pemain yang didatangkan pun juga, menurut gue ya, harus bisa memberikan impact yang langsung di musim ini. Karena musim ini menurut gue Manchester United harus dalam tanda kutip diselamatkan. Ataupun terlalu jauh ketika Manchester United ini di akhir musim nanti dengan segala proses yang ingin dijalani. Musim ini adalah musim uji coba untuk musim depan. It's okay, tapi ketika Manchester United finish misalnya di peringkat ke-16 atau peringkat ke-17 atau ini bukan hal yang bagus menurut gue. Dengan apa yang dilakukan oleh Ineos ketika mereka masuk membawa ambisi, membuat visi 2028. Tapi musim ini Manchester United terlalu jauh jaraknya, ini juga menurut gue bukan hal yang bagus. Sehingga mereka harus bereaksi cepat nih. Fokus konsentrasinya adalah mendatangkan pemain. Mungkin mendatangkan pemain dengan cara melepas pemain dulu, yaitu caranya it's okay. Tapi fokusnya sekali lagi adalah mendatangkan pemain yang bisa memberikan impact langsung di musim ini. Paling tidak ya membantu proses ini ya supaya lebih cepat bergulirnya. Karena yang saat ini yang gue lihat proses ini berjalan tapi terlalu lambat, sehingga Manchester United mengalami kemunduran yang terlalu jauh. Ada terlalu banyak inkonsistensi permainan di atas lapangan yang berujungnya ada pada hasil yang juga tidak konsisten. Manchester United bisa mendapatkan kemenangan 4-0 menghadapi Everton dengan sangat nyaman, walaupun dikatakan oleh Ruben Amorim bermain pragmatis, tapi di sisi lain Manchester United bisa tidak memanfaatkan peluang yang sangat besar ya.
ketika menghadapi Bournemouth misalnya. Dari sisi XG, Manchester United harusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol. Tapi itu tidak terjadi. Ada efisiensi yang sangat jelek menurut gue. Artinya apa? Ya, ada banyak dinamika atau terlalu ekstrim dinamika yang terjadi. Dan menurut gue ini tidak sehat. Ini terlalu jauh menurut gue. Sehingga balik lagi harus melakukan penguatan skuad. Nah, terkait dengan penguatan skuad, ada 2 posisi menurut gue yang menjadi kunci. Nomor 1 jelas, wingback. Utamanya wingback sebelah kiri. Diogo Dalot, Tyrell Malacia menurut gue belum berada pada situasi level yang bisa memberikan kualitas permainan yang bagus bagi Manchester United. Tyrell Malacia mungkin menurut gue agak terlalu dipaksakan nih, langsung diturunkan seperti ini. Dengan cedera yang panjang, tidak terlibat sama sekali musim lalu. Mungkin yang lebih ideal justru ya mungkin dia diberikan waktu dipinjamkan dulu ya. Untuk secara perlahan-lahan. Tapi dengan keadaan seperti ini mungkin tidak ada bek kiri Muri dan lain-lain. Akhirnya dalam tanda kutip agak terlalu dipaksakan. Diogo Dalot posisi aslinya bukan sebagai wingback kiri dan dia tidak optimal di situ. Jadi menurut gua wingback kiri ini menjadi prioritas utama di Januari nanti, di bursa transfer Januari. Lalu juga lini depan dari Manchester United. Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee, 2 pemain muda ini masih belum bisa berada pada posisi yang diandalkan untuk menjadi goal getter di Manchester United. 2 musim yang lalu Manchester United memiliki seorang Marcus Rashford yang bisa diandalkan ya menjadi pencetak gol, menjadi mesin gol. Faktanya seperti itu. Musim lalu luntur. Tidak ada pemain yang bisa diandalkan untuk menjadi pencetak gol. Dan musim ini hal itu kembali lagi. Mungkin agak sedikit lebih baik dengan adanya Ahmad. Tapi tidak bisa juga menurut gue terlalu mengandalkan Ahmad yang masih muda, experience ataupun pengalaman itu juga belum teruji betul ya, sehingga terlalu banyak resiko sekali lagi dengan mengandalkan Ahmad. Idealnya ada pemain yang didatangkan untuk posisi lini depan. Lini depan yang tajam berarti gol yang datang. Gol yang datang berarti ada kemenangan yang bisa diharapkan. Dan kemenangan yang hadir mendatangkan poin absolut yang bisa merubah situasi Manchester United di kompetisi yang diikuti. Kurang lebih seperti itu. Jadi kuncinya menurut gue ya, Ineos harus bergerak cepat. Mereka sekarang menjadi co-owner dari Manchester United. Mereka memegang football operation. Dan salah satu tanggung jawab menurut gue dari football operation adalah yang memberikan hasil kepada fans. Sehingga proses ini berjalan, tapi juga tidak melepaskan dengan terlalu banyak ya faktor hasil di kompetisi kali ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.